Yes. Ya, nah coba. Jadi itu kan pada saat proses perangkaian dia sudah dicek sebelumnya apakah lapisannya itu sudah terdeposisi. Jadi saya cek secara kasat mata saya sama tangan apakah sudah kasar permukaannya. Kalau itu sudah ditahu dengan kasar langsung dicabut. Maksud saya gini, ya di atasnya memang iya, kita sama-sama yakin di atasnya karena memang di atas yang Anda lapisi kan. Dan persoalannya kan Anda mencapit gelasnya juga, dan gelasnya ini lebih jauh ratusan kali lebih tebal daripada ininya, daripada sampul Anda. Ya, maksud saya itu tadi, bagaimana Anda yakin padahal Anda mencapit semuanya nih. Seperti saya bilang tadi, kecuali mungkin Anda punya kemampuan untuk mengelupas itu tin filmnya, walaupun cuma tin filmnya yang Anda capit, itu oke. Tapi teknikmu mengukur IV-nya itu kan jelas arusnya itu pasti juga melewati gelasnya, sehingga yang terbaca itu kombinasi dari hambatan yang terbaca, maksud saya itu kombinasi dari gelas, IT dengan tin film Anda. Jadi memang terus terang Pak, itu juga salah satu kekurangan dari penelitian ini karena sebenarnya untuk mengukur karakteristik dari lapisan tipis itu kita menggunakan metode 4 probe, tapi yang digunakan pada penelitian ini masih menggunakan 2 probe, jadi susah mengukur kekebalan yang diinginkan pada saat pengukuran itu Pak. Tidak masalah sebenarnya. Tapi sampai robe nih yang informasi kalau saya. Bukan dalam itu. Waktu kita mencari SK pendidikan Oh prodi, iya, Pak, mencari jadi SK pendidikan saya membongkar di lacinya Pak Yani. Ini ternyata dipakai kalau acara malam, ada yang pakai dua-dua. Yang kecil ini untuk acara malam, yang besar ini kalau acara siang beda. Tapi 20 tahun ceritanya. 10 tahun teman. Ada nggak tahu di rumah ada. Jadi ini, jadi dulu ini tahun berapa dikasih? 2018. 2018. Mana tahu tulisannya ada di sini. Astaga. Kalau saya dah hadir waktu itu. Makanya kita tidak ambil. Makanya mungkin diambil Pak Kadi itu. Alhamdulillah. 20 tahun pengabdian main. Sekarang mau ngurus 30. 30. Tunggu dulu. Kenapa numpang? Karena begini supaya nyambung. Jangan juga ada terlalu cepat menyerah. Ya. Coba gambarkan itu. 2 point proof and 4 point proof itu sebetulnya itu tidak terlalu masalah. Tapi coba gambar sebagai tips. Jangan lupa tadi Pak, saya sudah membimbing Anda bahwa ketebalan tin film itu jauh lebih tipis dibandingkan ketebalan substrate-nya. Bahkan dengan IPO-nya. Coba. Kenapa? Di bawahnya tuan. Kalau tidak ini. Harus tidak Apa beli spidol? Bentar. ini toh absen yang terus. 2 kali bilang percaya 1 kali. Saya bikin video ini. Oh bikin video apa? Ya, saya mau posting di YouTube saya supaya terkenal di YouTube. Ini kan kita bicara di film sebetulnya. Ini untuk ukuran, mohon maaf, untuk ukuran XI. Ini sudah termasuk tinggi nih. Nggak usah 3 dimensi, 2 dimensi cukup. 2 dimensi saja supaya jelas. Kan 2 point proof dan itu lawan. Ya besar-besar, kecil saja. Saya gambar dengan rangkaian alat. Nggak usah nanti gambar dulu nantinya. Karena tadi hati-hati itu dia bilang Pak, ketika mau ukur nanti harusnya lewat mana sebetulnya? Dia lewat gelas, lewat front kontaknya atau lewat filmnya? Tampak depan ini ya. Ya, 2 dimensi ya. Sampingnya crossnya. Yakin kan dia pakai ITO? Iya. Karena banyak itu ada kalau ini asal gelas itu banyak, ada ITO, ada ZNO, ada SNO2. Nah, coba.
dua lapis di antara grafik, yaitu itu dan gelasnya. Nah, pada saat itu diukur, kita kan pakai menggunakan metode 2 probe. Jadi yang dikenai oleh elektrod itu di bagian sisi sini dan di sisi ujung sini. Terus selanjutnya diberikan tegangan pada voltase minus 1 volt hingga plus 1 volt untuk. Nggak usah bicara soal itu. Kamu gambarkan gimana arusnya, kan yang kamu ukur kan lapisan tipisnya, bukan ITO-nya dong. Iya. Jadi diasumsikan bahwa sampel telah bersentuhan dengan elektrodanya, Prof. Karena lapisan si sampelnya itu berapa tebalnya? kalau dari hasil pengukuran UV vis secara kualitatif diperoleh sebesar 0,204 mikrometer atau 204 nanometer. Nah, kalau Anda sendiri ITO-nya dia sekitar 0,500 mikro atau sekitar 500 nanometer. Terus? Jadi kalau saya tanya sekarang ya, berapa kira-kira perkiraannya konduktivitas ITO-nya? konduktivitas ITO-nya setelah dilakukan pengukuran UV-vis diperoleh energi bandgapnya, Prof. Nah, tebalnya aja, sorry, konduktivitasnya aja. Ya. Boleh juga bandgap, boleh. Bandgapnya itu, Prof, kita peroleh 3,88 untuk ITO, sedang elektron volt. Kemudian untuk grafiknya sendiri 3,82, Prof. Nah, kalau di mana yang lebih konduktif? Kalau dilihat, Prof, ini yang lebih konduktif. Nah, Yang lebih kecil elektron volt. berapa ya? 3,82. Nah, yang di bawah 3, berapa? 88. 82 dengan 88 itu dalam statistik tidak signifikan. Nah, saya sebenarnya harus memotong ini karena begini. Pertanyaan yang saya itu bisa memang, tapi saya tidak mau Anda terlalu cepat menyerah. Yang saya khawatir, kira-kira elektron jalan kalau pada saat diukur mengenakan dua titik itu di mana kira-kira? Apa kamu lewat? Kamu yakin bahwa si elektron itu bergerak dari probe pertama ke probe kedua melalui lapisan tipisnya? Jangan-jangan dia ke bawah melalui ITO-nya. Persoalannya dia tidak tancapkan begini tapi dicapit kan. Iya. Jadi gambar elektroda sepertinya kau menggambar dari bawah tuh. Jadi begini kan. Seandainya kalau kau pakai pasta pera itu gambar itu begini ke bawah. Tapi persoalannya kan kalau jangan begini, bukan cuma di atas kena, di bawah juga. Iya. Tapi kalau ini mungkin saya tidak khawatir, karena itu gelas jauh lebih isolator dibanding dengan sana. Sekali khawatir saya. Nah, jadi ingat itu, harusnya kau bisa jauh seperti itu, karena ini perjalanan menjebak juga, ya kan? Nah, cuma tadi justru yang saya khawatir karena konduktivitas bandgapnya hampir sama itu, maka bisa jadi jangan-jangan si elektron itu bukan lewat lapisan tipis, tapi dia lewat ITO. Jadi yang terukur adalah konduktivitas atau sifat listriknya dari ITO, bukan lapisan. Nah, makanya sebetulnya benar juga tadi keinstruksinya Pak Lucin itu, kalau kau pakai pasta perak dengan cara tadi itu, harapan kita ya, berapa jarak itu antara probe pertama dengan probe kedua? Sekitar 2 cm, karena dia ukurannya memang substratnya 2 cm. Nah, itu juga. Kalau sebetulnya ini terlalu lebar. Saya masih di mana, di lantai berapa Anda? Lantai berapa? Silakan. Saya hanya kritis tadi itu, saya paham. Salah sebut 2 mili, Prof. Oh, 2 mili ya? Itu 2 cm. Salah sebut 2 mili. Iya, 2 mili, 2 kali 2 mili. Iya. Saya nggak tahu, saya punya dulu 2.4 sebetulnya. Saya nggak tahu salah yang katanya yang gede. Iya, kalau di dulu waktu di zaman saya itu Prof Eko itu sempat membuat 2 proof tapi pasti bukan yang kau pakai karena Iya. itu 2 proofnya itu pakai pasta perak. Jadi kau pasti tidak pakai ini. Dan kalau saya punya dulu pakai per. Pakai perak. Iya. Jadi ya mengenai per begitu. Jadi dia tidak akan merusak sampelnya. Ada dua itu saya punya. Karena begini,
Ini ya, makanya tadi saya bilang menarik ini pertanyaan yang itu karena hati-hati memang kita harus yakin betul. Dan ini kalau kita di seminar pasti ditanya. Ketika ada bikin lapisan seperti ini, kita rekan ini seperti ini ya. Tebalnya berapa ini? 500 Kalau menggambar itu sedikit proporsional. Ya. Kalau misalnya tebal kan tebal sekali, kau bisa gambar seperti ini, dan tebal, kalau lagi begini gitu. Tapi kasih di sini, gitu ya, kalau dia terpotong. Gitu. Sekarang tahu ini lebih tebal dibanding dengan ini. Tidak harus pas ya, tetapi harus sedikit proporsional. Nah, kalau kamu udah tahu bahwa ini 0,5 mikron, sedangkan yang di atas cuma 0,2. Jadi mestinya ini 2 kali, berarti ini jangan begini gambarnya. Sekali-sekali apa namanya? Maksud saya tidak pas tetapi proporsional. Nah, ketika saya pasang di sini, saya sebelum pakai pasta perak sebetulnya. Lalu kamu anukan jarum ke bawah. Lalu ini kemudian dihubungkan dengan sumber potensial. Gitu. Nah, sekarang pertanyaannya, harusnya itu apakah dia berjalan seperti ini? Sini, itu yang benar, ya kan? Tiba-tiba ini lebih konduktif, dia nggak mau lewat sini. Sifat arus kan gitu, dia akan turun ke bawah. Nah, begitu. Itu yang bahaya, hati-hati. Nah, apalagi dengan band gap yang ini kalau 0,38, 3,8 dengan 3,88 tidak signifikan nih, enggak. Nah, jadi ini harus yakinkan dikaji, ya, supaya kita yakin arus itu yang kamu ukur itu bukan yang lewat ITO-nya, tapi dia lewat grafik. Ya. Yakin ya, Bang? Yakin saya. Saya ada tambahan juga. Ya, oke. Jadi memang sebelumnya saya ukur dulu ITO-nya. Iya, jadi hasilnya itu dari grafiknya. Memang lebih rendah dia AITO dibandingkan dari grafik di atas AITO-nya. Jadi terjadi peningkatan produktivitas setelah ditambah oleh grafik itu sendiri. Jadi gradiennya itu semakin meningkat. Maksudnya gini, Bro, apabila berarti tetap ada arus yang mengalir di dua-duanya. Tapi ketika Anda mengukur karakteristik listrik dari lapisan Anda harus yakin elektron itu melewati lapisan tipis, bukan ada itu. Nah, maka sebetulnya saya ingin tanya, kenapa Anda harus menggunakan substrate yang sudah punya ITO? Kenapa bukan kacanya aja loh? Baik bro. Untuk pertanyaan tersebut, sengaja saya menggunakan substrate ITO dikarenakan penelitian ini digunakan grafiknya nanti akan diaplikasikan sebagai sensor gas bro. Jadi, oke, saya paham. Kalau sudah mau menjadi apply juga oke, saya setuju. Tapi ketika mengkarakterisasinya, mestinya kenapa pakai ITO? Apalagi sampai itu mahal. Iya kan? Bukan jadi ini praktik. Maksud saya ini maaf ini agak susah sebetulnya. Kita yakini betul bahwa pure karakteristiknya itu apalagi dengan perbedaan band gap yang sangat tidak signifikan bedanya. Nah, makanya tadi kalau sudah mau aplikasi, kan tidak. Kalau kita sudah karakterisasi kita punya lapisan itu dengan keyakinan penuh. Nah, pada saat mau dijadikan device, cocok tadi itu harus ditumbuhkan di atas sistem yang sudah punya produktivitas juga. Makanya orang itu disebut dengan front productivity-nya begitu. Ya. Tapi harusnya ditemukan itu yang kita sudah yakin kalau parameternya sekian, maka sifat produktivitas seperti itu. Nah, dan ternyata misalnya dia jauh lebih produktif daripada ITO sendiri. Kalau tidak bahaya, ya kan? Berarti hanya pengalaman saja, tidak salah, tetapi ini pengalaman. Tapi kan ada baru pakai satu, kalau kita ini kan beberapa tahun diajengnya, jadi feeling itu sudah ada. Di textbook kan tidak jelaskan dengan baik begitu. Kalau mahasiswa satu, Iya, satu saya selalu bilang itu 6 SKS kan? Iya, 6 SKS saja. Anda bicara tentang profil dan biasa itu sebetulnya dengan pendalaman seperti itu lah. Sudah bagus. Yang penting jadi bikin film. Kalau sudah bisa karakter, sudah bisa berpikir sudah bagus. Karena 6 SKS. Kalau S2 kan 30 SKS. Tetapi kalau Anda berpikir dari awal,
itu akan dibalas. Ya. Sebut SKS. Karena penerapan langsung hukum-hukum om yang dipakai begini. Iya, ngukur-ngukur ini hukum om saja. Jangan juga kecilkan penelitianmu dengan mengatakan saya hanya menggunakan 2.4, bukan 4.4 gitu kan? Apa bedanya? Iya kan? Jangan. Katakanlah bahwa saya yakin dengan 2 ini. Karena 2 itu rumusnya kan ada rumusnya kan? Iya. Nah, makanya tadi jarak antara proofnya itu sendiri kan harus tahu. Iya kan? Iya. Karena L-nya nanti menentukan. Iya, begitu. Belajar untuk meyakinkan dengan logika yang baik. Oke? Ya, tapi sudah cukup untuk S1, sudah cukup. Tidak usah khawatir. Ya. Hanya tadi Cicing pertanyaannya kalau mendalam. Kan itu Pak Usain bertanya seperti dia tanya anak S3. Bagus lah itu. Mudah-mudahan kalau di S2 lebih ganas daripada di S1. Ya. Apa kalau lebih lembek? Tidak apa-apa ya, tidak apa-apa. Saya bisa mengatakan gini. Tanya dia sedalam-dalamnya. Tapi ukur kemampuannya. Jangan ukur kemampuannya dengan kemampuan kita. Sehingga nilai kita nanti, memang pertanyaan kita tidak tinggi. Tapi nilai kita nanti mempengaruhi jawabannya. Tidak bisa itu. Oh yang ditanya ada S1. Tapi Iceng kan tidak begitu tahu. Iceng itu tidak. Saya tahu ya. Saya tahu bagus itu tidak apa-apa. Justru saya suka saya kalau hanya memang supaya tidak keliru saya potong. Oke? Oke. Silakan Pak. Saya masih punya 2 kok, Iya, tapi silakan. cuma saran ini. Yang pertama saran saya itu penggunaan simbol yang Anda gunakan itu jangan dikacaukan ya. Maksud saya besaran yang berbeda tapi simbolnya sama. Contoh, Anda menyebut despacing dengan D. Kemudian Anda menyebut ketebalan ini dalam pembahasannya itu ketebalan film filmnya Anda sebut juga D. Nah, maksud saya jangan disamakan yang ini. Yang harus diganti salah satunya. Nah, masih terkait dengan itu dalam pembahasan Anda ini sama seperti nulis juga tadi, bedakan antara D yang ada di persamaan berat D sin theta n kali lambda itu dengan jarak antar lembaran grafik beda itu. Jadi kalau nulis tadi samakan, tapi saya lupa komentar tadi. Ada samakan juga saya lihat. Jadi kalau D spacing itu jarak antar kis, jadi kan yang namanya grafik itu kan begini modelnya, CC kan. Ini jarak antar lembaran. Kalau D spacing itu ini dikelupas lagi sampai unit-unit selnya, jarak antar kisinya itu yang D-nya. Ya, jadi jangan samakan D yang jarak antar lembaran ini dengan D yang ini, ya, yang di berat di persamaan berat. Dengan di Ya. Nah, ya itu beda. Kemudian saran yang kedua adalah yang bagian pembahasan sama seperti saya sampaikan di seminar hasil kemarin. Kalau yang dimaksud dengan pembahasan itu bukan hanya menyebutkan kembali data-data yang sudah ada. Ya. Jadi kalau sama seperti saya bilang, dalam satu paragraf itu minimal ada apa, kenapa, bagaimana, kemudian pembanding dengan referensi, kemudian yang terakhir inferensinya, kesimpulan kemudian inferensinya maksud saya. Ya, maksud saya contohnya ya, misalkan inferensi untuk ini misalkan, Anda kan sudah bandingkan dengan referensi dulu. Kalau sesuai untuk sensor gas maka inferensinya terakhir, inferensi itu so what, maksudnya so what. Kenapa kalau begitu? Jangan berhenti sampai seperti itu. Kalau ada so what di belakangnya, kenapa? Kalau seperti itu kenapa? Itu maksudnya. Ya itu baru disebut pembahasan. Kalau hanya menyebut sudutnya di sini, selesai. Itu bukan pembahasan namanya. Itu hanya menyebutkan kembali. Jelas saya tahu. Jelas saya tahu. Analisis sih. Ya. Ini harus ada pembahasan terakhirnya. Kenapa seperti itu dan kalau kenapa seperti itu dan kalau seperti itu kenapa? Tapi itu cukup dari saya. Terima kasih. Baik, para pimpinan sidang yang menghilang lagi. Saya persilakan Prof. Jas, siapa tahu masih ada yang mau ditambahkan. Saya penunjuk kan? Kita penguji. Nah, coba lihat yang hasil terakhir ya. Kamu yang bilang kalau saya komentar itu lagi. Nah,
skema sensor gas. Nah, ini sudah jadi sensor belum? Belum, masih di Nggak bawah usah jadi itu. Kan belum sensor kan? Iya, Belum. masih potensi. Itu jadi lapisan kamu diukur IP-nya seperti hasilnya. Iya, ini Nah. untuk kita Itu apa itu? IP antara antara. oke. Itu apa di bawah itu apa? Voltage-nya. Voltage dan voltage. current. Nah itu dia kan memang sebetulnya kalau salah-salah ukurnya tadi IV itu sudah ada sumber potensialnya, ada R-nya pasti keluar kan IV. Iya kan? Mau lewat mana? Saya mau lewat grafik, mau lewat ITO, mau makan lewat gelas ini bisa juga keluar. Iya kan? Nah, sekarang saya tanya, pernah nggak melihat berapa atau pernah nggak melihat karakteristik IP dari ITO? Pernah. Pernah Iya. diukur sendiri. Tidak. Nah, sebenarnya akan sangat bagus nanti kalau masih punya waktu supaya meyakinkan orang bahwa yang ini adalah bergerak bukan ITO. Coba ukur kembali ITO. Apalagi kalau Anda memberikan tekanan yang masukkan tekanan input yang sama. Iya kan? Nah, coba kali itu 100% orang yang itu ya bukan ini kan itu ini beda nih. Oke, next lagi hasil yang lain mana? Ini yang terakhir. Oh yang terakhir sebelumnya mana? Ayo bisa. Jadi suka saya lihat gambar-gambar begitu. Nah, yang merah itu grafik, yang hitam itu ITO, panjang gelombang. Di sana transmitansinya. Ini pakai apa? Ibis. Iya. Oke. Yang sebelah kiri sana panjang gelombang transmitansi. Apa itu? ITO. ITO yang mana yang putus-putus? Iya. Grafik. Tapi ada dua. Iya, yang satu ketebalannya lebih tebal, satu Nah. tipis. Oke. Jadi skalanya benar ya? Skalanya benar. Iya. Berarti yang makin tipis lebih bagus. Ya. Iya. Pasti kalau transmitansinya kalau dia misalkan ini lebih tipis kan pasti lebih tinggi toh. Itu grafik yang ditemukan tadi di atas ITO. Iya. Iya. Ini diukur menggunakan IBIS ya. Jadi IBIS sudah bisa membedakan yang dia ukur itu enaknya dia kan coba hasil pengukuran ITO-nya jelas. Kemudian kamu tentukan di atas ITO itu adalah grafik. Kemudian diukur juga transmitansinya. Ya kan? Iya. Nah, sebetulnya itu bisa nggak dikit-dikit sekarang? Bagaimana cara mengukur transmitansi sebuah lapisan yang ditentukan di atas lapisan lain? Pernah belajar nggak sedikit cara kerjanya itu lebih? Sedikit. Sedikit. Nah, gimana caranya? Kalau dia itu Prof, dia pakai optik itu Prof, kita kan cari indeks bias bahan tersebut minumnya. Jadi pada saat gelombang panjang gelombang tertentu masuk ke substratnya atau sampelnya, dia kembali kita pantulkan dan ada gelombang Oke. Itu pada saat diukur ini dia sudah punya referensi tentang ITO. Jadi hasil yang keluar itu hasil pengurangannya, ya kan? Coba kalau saya datangkan satu foton di 3 lapisan tadi, ya, yang seperti sana itu, datang, kan ada yang terpantul di lapisan antara grafik dengan ini, dengan ITO, bisa juga ada yang masuk ke dalam. Andai kan tidak dikurangi, itu hasilnya gimana? Makanya alat itu sudah mendeteksi sendiri, selalu ada referensinya. Untuk dikirim dia Ya, harus ada. pasti itu dia foto dulu begitu ceritanya, ya. Nah, memang itu kan dulu saya juga kerja di S3 itu kan biasa. Tahu-tahu begitu itu kan sudah begitu caranya. Ya. Tapi kita tahu sebetulnya sifat-sifat gelombang dalam menurut wilayah.
ambil dulu ini metode optik. Sekarang ini biasa bahas kalau membahas optik dulu. Bagaimana yang masuk di layer 1 terus transmitansi. Kalau kita abaikan transmitansinya kan seolah-olah masuk semua. Tapi kalau tidak pasti ada terpantul, ada yang masuk, nanti intensitasnya akan berkurang. Dengan mempelajari indeks bias itu, bagaimana kalau indeks bias dari besar dari kecil, lalu kemudian bagaimana cara kerja alat itu sudah terjadi pemanduan sempurna, engineer yang diatur, itu semua, itu fisika dasar sebetulnya itu kalau sebenarnya itu dasar fisika dasar, tapi karena terlalu banyak materi fisika dasar, kita kupas sedikit. Tapi selanjutnya ada di optik. Karena saya kasih itu waktu saya ngajar optik. Bagaimana pemantulan biasa di lapisan lebih dari satu layar. Makanya itu saya sering bilang begini, sebetulnya ilmu eksakta itu jauh lebih mudah dibanding dengan sosial. Iya, karena ilmu eksakta itu relatif stabil, nggak berubah-ubah persamaan-persamaan, hanya peningkatan-peningkatan. Betul, hanya aplikasinya yang bertambah banyak. Tapi konsep dasar biar buku tua, buku sekalipun itu tahun persamaan. Coba ilmu sosial, setiap hari berubah. Jadi saya selalu bilang, susah ilmu sosial. Lain kondisinya, lain lagi ceritanya. Itu yang mau disampaikan kepada seluruh negeri bahwa sebetulnya jangan takut sama ilmu eksakta. Kalau lebih mudah eksakta daripada sosial. Makanya kalau belajar dimanapun, kalau eksakta sama di Amerika, di Australia, di mana. Tapi di IPS jangan. Jangan ekonomi di Amerika dan Indonesia sama. Kalau dibawa ke sini, situasinya. Belajar geografi di Amerika dan Indonesia beda. Ya kan? Jadi sampaikan orang muda itu belajar eksakta karena relatif stabil persamaan-persamaan. Itu sayangnya sekarang mahasiswa, ketika dia masuk di aplikasi dia lupa konsep dasar. Karena saya bilang ini supaya kelihatan fisik kamu harus kau bahas ini harusnya. Ya sebetulnya itu ketika itu yang dia bilang tadi Pak, saya sebetulnya itu jangan cuma sebut-sebut itunya. Iya. Ini kan saya kira ini dia dengar waktu karena seminar itu banyak foto, bukan satu-satu. Saya komentari Mulis sudah nak ubah, ternyata tidak. Bahwa jangan ditulis karakterisasi ultraviolet. Bukan ini, karena ini ultraviolet visible itu alat. Jadi sementara yang ditulis di situ adalah variabelmu apa. Jadi yang ditulis di data itu nama variabel, bukan nama alat yang dipakai untuk mengukur variabel itu. Ya, coba diskusikanlah dengan kan satu tim jago tuh semua. Itu bagusnya bekerja grup. Apalagi mau lanjut Pak? Iya. Insyaallah. Diskusikan dengan Mulis. Mau lanjut kemana? Di luar kok. Di luar. Saya suka ini jawaban itu. Saya kalau bisa lanjut di luar. Iya, saya suka bahasa itu. Saya dia tidak kejar dulu ini asik. Itu ternyata ISMA program untuk Merdeka Belajar itu ditanggung sampai selesai S1 di luar negeri. Iya. Jadi yang banyak itu kejar dapat ISMA UGM. Jadi semester 3 kan di depannya. Ini memang kita berjuang bahwa program itu kalau terlalu terbuka begitu, open kompetisi itu kita memang nggak bisa. Tapi kita dapat jidian banyak kita dapat di kampus mengajar dan pertukaran mahasiswa. Tapi ketika sudah main luar negeri begitu susah. Emang susah. Kalau anak-anak kita kan kasih lahir di kampung. Kalau di Jawa itu kampung-kampung yang Jawa, tahu bahasa Inggris sedikit. Betul memang. Kalau itu kelemahan kita memang bahasa Inggris. Nggak bisa. Nah ini makanya selalu kalau saya selalu berjuang bahwa bukan kita mau mengemis kawasan timur, bukan. Tapi memang kondisi kita memaksa kita untuk memang tidak bisa menyampaikan teman-teman yang bukan orang Jawa ya, teman-teman yang lahir di Jawa dan besar di Jawa atau lahir di Makassar tapi pergi sekolah SD, SMP, SMA di Jawa. Karena orang tuanya kaya. Beda memang. Beda. Kendala kita di sini bahasa. Dan masih cenderung menggunakan bahasa sehari-hari. Kalau mau dan tidak punya motivasi untuk dan mohon maaf juga kita juga memang masih jarang menggunakan tekstur ya. Sedangkan kalau di Jawa itu rata-rata sudah dipaksa orang. Itu rapi itu kesan sebelum fisika dasar yang berbahasa Inggris. Rapi betul itu waktu MBA kan sampel itu banyak. Nah saya itu di situ saya simpan satu lemari. Saya bilang sama bimbingan saya baca, biar dirobek kalau dibaca.
rapi. Tapi rapi terus. Tidak ada yang buka kalau bahasa Inggris. Ada Di situ kelemahannya. Ada lemari. Karena bahasa. Iya. Selalu mau cari di Google yang sudah mudah kan. Padahal bukunya ada. Tapi itu nih kondisi sekarang. Kalau dulu kita kejar buku terus terang. Kalau perlu dicuri-curi itu judul bukunya dosen pernah pakai dosen. Masih ada itu dosen semua ya yang sembunyi-sembunyi buku karena mahal belikan. Iya. Tapi di fotokopi. Kayak Karena dulu harga buku dulu iya, mahal mahal sekali dan perlu di fotokopi. Nah sekarang tidak ada dosen sembunyi-sembunyi buku. Malah referensi tulis, Iya. referensi ya. Dulu tidak lah. Iya. Terus terang banyak masih soal Dulu itu kita kalau menyanyi dari Mister pada buku pada pagi kalau di dapur ini keliling begitu aku buku cari. Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Jual. Atau masih di perpus. Oh gitu. Oke, satu lagi proses kalau. Di mana? Abe. Pas dulu nulis. Bisa sana. Pindah ke sana. Tidak sekalian selesaikan mati dulu nulis. Satu lagi stop yang pertama yang tadi. Mana tadi bosnya dulu? Anu mau kasih. Mana? Sudah kita kasih. Dua.